kemudian dihimpun, dinukil atau dipindah, hanya nyomot gitu, kemudian ditulis lagi, dicetak ulang di dalam kitab himpunan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official. Di kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah screenshotan dari grup Gria Ru'yah Surabaya ya. Kami mendapatkan informasi tersebut itu dari channel Ribat Aklis Salim ya, yang diposting di Facebook dan juga di YouTube-nya. Beliau yang bernama Ustadz Agus Ahmad Shodikin ya, kita juga belum kenal sama beliau, tapi karena beliau member Jokam dan juga ngomong macam-macam ya, jadi maka kita akan mereaction screenshot atau ucapan dari beliau. Nah, langsung saja ya kita bacakan ya dari Ustadz Agus Ahmad Shodikin ya. Pengalaman saya masa gabung di MUI, pertama masuk saya terkagum-kagum atau mengagumi kehebatan personilnya, hebat-hebat. Begitu masuk ke dalam, beneran ya Allah, ternyata ilmu mubalek yang baru lulus tes Kertosono itu sangat luar biasa, lebih hebat dari mereka. Yang jelas Abah Haji Nur Hasan jos. Nah, sebelumnya kami mau disclaimer terlebih dahulu ya. Untuk masalah anggota MUI itu ya bernama Majelis Ulama Indonesia itu adalah komunitas atau wadah yang menampung berbagai macam kelompok ataupun golongan ya. Jadi harus kita pahami bahwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak ada lowongannya atau lokernya. Kita kan tidak akan pernah menjumpai lowongan menjadi anggota MUI. Kan kita tidak pernah menjumpai, tidak ada. Jadi memang ada yang ditunjuk, juga ada yang memang perwakilan dari ormas atau kelompok. Jadi salah satunya ya Jokam ini. Jokam itu masuk dari anggota perwakilan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan juga ada dari Muhammadiyah, ada dari Nahdlatul Ulama, ada juga dari saudara kita Salafi juga ada. Meskipun bukan ormas, akan tetapi komunitas mereka itu juga ada yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Dan salah satunya juga Ustadz Ahmad Shodiq ini mungkin ya. Jadi dia itu merasa bahwa ulama atau kiai yang berada di anggota MUI itu ilmunya setara atau di bawah ya dari lulusan tes Kediri Kertosono atau lulusan Kertosono ya beliau bilangnya. Jadi ini adalah sikap yang jumawa atau sombong, takabur ya, merasa paling berilmu, padahal ya kita tahu sendiri bahwa kemampuan mubalek yang lulusan tes Kertosono itu seperti apa. Mereka itu ya belum bisa baca kitab. Bahasa kami itu mereka belum bisa membaca kitab. Ya karena mereka belum paham atau belum belajar nahwu shorof dan juga bahasa Arab. Jadi sikap-sikap seperti ini itu harus kita hindari ya. Merasa pol WC ya. Merasa pol DW itu ya memang tidak baiknya. Dan juga di agama Islam itu tidak pernah mengajarkan sikap yang seperti ini. Kemudian ditanya oleh nomor yang bernama Prasaja, bisa dicontohkan Pak Yai ilmu mereka macam mana? Ya. Jadi beliau itu penasaran ya, anggota MUI itu ilmunya seperti apa. Lantas dijawab oleh Ustadz Agus Ahmad Shodikin,
Dulu saya ngaji kitab himpunan yang jumlahnya 11, tak kira biasa-biasa saja. Setelah saya masuk gerombolan MUI, ternyata ini ilmu sangat luar biasa. Nah, ini kitab himpunan ya yang beliau katakan 11 itu, 11 himpunan itu di sini saya juga punya. Karena apa? Karena saya dulu juga ngaji di sana. Jadi saya tahu bagaimana seorang dai atau mubalik itu mengajarkan, ya gurunya itu mengajarkan, dan bagaimana saya sebagai thalib itu menerima keilmuan tersebut. Jadi kita itu hanya menerima translate terjemahan perkata saja. Kita itu tidak diajari ulumul hadis, mustalahul hadis, kemudian riwayah, terus ilmu diroyah, kemudian ilmu jar wa ta'dil, itu semuanya itu kita tidak diajarkan. Di sini itu adalah nukilan-nukilan dari kitab Kutubus Sittah, dan juga ada yang di luar Kutubus Sittah, dan bahkan juga ada yang tidak jelas ini dari mana juga ada. Lantas menganggap bahwa ketika orang sudah mengkaji himpunan, ya kitab himpunan tersebut itu sudah merasa sangat luar biasa. Padahal ya yang dikaji ya cuman translate terjemahan perkata saja. Kemudian kita diajari ro'yunya ya. Kita diajari ro'yu maksudnya seperti ini. Padahal itu tidak ada penjelasan dari ulama ya. Tidak ada penjelasan dari ulama sama sekali ya. Saya belum pernah menjumpai ketika saya itu ngaji di pondok itu tidak ada penjelasan dari para ulama. Ya hanya dijelaskan oleh guru pondoknya saja pada dai atau mubaliknya itu saja. Coba lihat di pondok-pondok umum, pondok 10 tahun yang dipelajari hanya isim, fi'il, maf'ul. Wes pokoknya ngelubek iku wae. Sampai-sampai pulang kon mandikan orang mati yo bingung. Jadi standar sebagai seorang dai, sebagai calon ulama, yaitu memang harus bisa bahasa Arab atau bisa membaca kitab gundul gitu ya. Jadi Al-Quran dan juga Al-Hadis serta penjelasan para ulama, kitab-kitabnya para ulama itu semuanya ditulis menggunakan bahasa Arab. Kita yakin kan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya mereka yang paling paham Al-Quran dan juga Al-Hadis itu siapa? Ya para ulama tersebut. Makanya mereka itu menulis penjelasan atau bagaimana cara memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita saja ya yang hidup di akhir zaman ini, kita itu menjumpai hadis, kita itu bisa bertemu Al-Quran, kita itu bisa menerima penjelasan sarah, kemudian ada tafsir, itu ya semuanya yang nulis para ulama. Bahkan Dokam pun mereka mendapatkan hadis seperti himpunan ini ya, seperti kitab himpunan ini, kitab-kitab himpunan seperti ini tuh juga dari para ulama. Ya tidak mungkin kita bertemu langsung dengan Nabi, itu kan tidak mungkin. Makanya para ulama menuliskan di kitabnya, kemudian dihimpun, dinukil atau dipindah, hanya nyomot gitu, kemudian ditulis lagi, dicetak ulang di dalam kitab himpunan tersebut. Cuma seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengkaji ini saja, itu ya jangan menjadi orang yang merasa sudah luar biasa, sudah bisa, wah, seakan-akan tidak ada ilmu lagi selain di kelompoknya ya. Begitu sudah jadi kiai, ngajine meningkat, ganti Jalalain, Bulughul Maram, dan lain-lain. Jadi kitab hadis itu banyak ya. Kitab hadis itu banyak, ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, dan juga Kutubus Sittah yang dikaji oleh Jokam itu di pondok hadis besar itu ya. Cuman di sana itu ya cuma terjemah perkata saja, sama saja. Ini di sini saya juga ada ini kitab Riyadhus Shalihin, ini juga kitab hadis, ini semuanya di sini itu ditulis hadis saja, sama kayak di himpunan. Jadi ketika kita menganggap kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram itu adalah kitab-kitab karangan yang dibuang, yang tidak bisa dikaji, ya apa bedanya dengan kitab himpunan itu tadi ya, Mukhtarul Adillah itu.
Setelah saya masuk gerombolan mereka, ternyata ngajinya para kiai di sana itu sekelas ngajine kelas lambatan cepatan di pondok-pondok jamaah. Nah, itu menyamakan keilmuan para kiai dengan mubalek, calon mubalek ya, CKM ya. CKM yang kelas lambatan dan juga cepatan itu ya memang suul adab ya. Terus kemudian juga orang yang gumede, pasti itu orang yang sombong sekali. Dan juga orang yang pol WC. Jadi mereka itu ya seperti katak di dalam tempurung, itu sudah merasa sundulang ya. Ternyata ketika batoknya dibuka ya weh masih jauh di sana langitnya gitu loh. Jadi saya menyarankan kepada Ustadz Agus Ahmad Shodikin ini bisa studi banding ya. Kan antum kan pernah menjadi anggota MUI, jadi coba antum studi banding ke pondok-pondok salaf, ke pondok-pondok hadis mereka, itu apa yang dikaji gitu loh. Dan juga jangan mengatakan di 10 tahun itu hanya mengaji isim fi'il dan juga maf'ul bih ya kan. Jadi kalau kita itu tidak mengkaji nahwu sorof, kita tidak memahami kitab-kitab para ulama tersebut dengan gramatika bahasa Arab ya, kita itu bisa mengaji jurumiyah dan juga alfiyah. Karena apa? Standar dai itu kan harus bisa membaca kitab. Seperti contoh di Pondok Nahdliyin itu ya harus khatam alfiyah, bahkan hafal. Itu kayak standar wajibnya seperti itu. Jadi ketika kita itu membaca hadis, ketika kita membaca Arab gundul itu bisa dan juga bisa menjelaskan ya. Lantas, antum menyamakan orang yang tahu bahasa Arab, orang yang bisa nahwu sorof, orang yang bisa menjelaskan dengan gamblang panjang lebar dengan mubalek plentis, mubalek yang hanya bisa terjemahan. Oke, saya pengen tahu, Ustadz Sodik atau mubalek cepatan atau lambatan, coba buat video, coba menjelaskan Al-Quran maupun Al-Hadis ya, coba dimaknai kemudian dijelaskan tanpa melihat terjemahan. Coba hadis kosongan pun, hadis kosongan, coba Anda baca, coba Anda jelaskan, coba Anda sarahi ya. Saya pengen tahu satu saja, itu jangan banyak-banyak ya, satu orang saja saya pengen lihat. Jadi kalau menyamakan ulama ya, yang benar-benar ulama ya, bukan orang yang dikiaikan ya, benar-benar kiai sungguhan ya, kiai-kiai pondok, itu kemudian antum samakan dengan mubalek plentis, cepatan dan juga lambatan, itu adalah su'ul adab. Wahai saudaraku, ajaran Islam itu tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Apakah Islam yang murni yang antum gaung-gaungkan itu mengajarkan hal-hal seperti itu, hal-hal kesombongan, menganggap remeh orang lain? Apakah ada Islam mengajarkan seperti itu? Kalau memang di kelompok Anda mengajarkan seperti itu, apakah itu ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang mangkul? Apakah mangkulnya seperti itu? Coba introspeksi diri kita masing-masing. Kemudian menganggap bahwa orang yang mondok 10 tahun itu tadi pulang tidak bisa mandikan jenazah. Coba lihat di lingkungan Anda, siapa yang menjadi mudin-mudin di kelompok atau di desa atau di dusun desa-desa antum semuanya. Lihat semuanya, itu mereka adalah para santri yang mondok 10 tahun yang antum bilang itu loh. Yang jadi mudin, lihat saja. Semuanya itu adalah alumni pondok yang antum meremehkan itu tadi. Hal seperti ini kita tunjukkan fakta, masih antum bilang mereka tidak bisa memandikan. Apakah yang paling paham Quran dan juga Al-Hadis itu hanya kelompok antum saja? Coba studi banding ya. Kemudian saya akrab juga dengan Komisi Fatwa DKI. Dia kuliah di Sudan, S1-nya ngambil Bukhari, S2-nya ngambil Muslim. Sekalian aja tak pameri, sekali-sekali ngisi di pesantren Anastat. Kita mengkaji Kutubus Sittah, ente mau ambil yang mana? Dia ngomong Kutubus Sittah, tak jawab iya Kutubus Sittah gitu. Jadi kalau untuk mengkaji saja iya. Ya, jadi untuk mengkaji Kutubus Sittah, tapi untuk benar-benar paham itu masih belum, masih nol besar ya, serius. Saya tuh juga ngaji gitu loh, nggak cuma antum doang gitu. Saya juga ngaji, tapi ya nggak paham. Ya kita kenapa? Kita itu hanya menerjemahkan perkata gitu. Terus antum menyuruh kiai atau ustadz yang menjadi anggota MUI kemudian disuruh ngajar di pondoknya Jokam. Coba dibalik ya.
antum ya Ustadz Agus maupun mubalik yang lain coba ngajar di Pondok Nahdliyin ya. Kemudian ikut sawir atau basul masail dengan mereka. Saya pengen tahu, lek nggak ngompol ya, men ngowoh ngompol. Gitu malah dirujak ya, saya pengen tahu gitu ya. Maka kita lihat kan tidak pernah ada tablik akbar di kelompok mereka untuk kajian umum ya, harusnya mereka mengadakan. Kenapa? Kalau mereka paling mangkul, paling murni ya ajak orang-orang semuanya ini yang menurut antum Islamnya belum sah, yang menurut antum nggak paham Al-Quran dan juga Al-Hadis, coba antum dakwai mereka, ajak untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah atau Hadis itu dengan cara mangkul itu ya antum ajak coba. Saya balik sekarang ya, coba ngajar di kelompok Nahdliyin ya, coba berani nggak itu loh. Jadi kalau cuma memamerkan Bukhari, Muslim itu ya di sini saya juga punya gitu. Ya buat apa? Tapi saya pun disuruh ngajar pun juga belum berani. Karena apa? Saya tahu kapasitas diri saya. Di sini saya punya video ya. Ya, punya video bagaimana itu Ustadz Ar-Razi itu bertetangga dengan Mubalik Jokam yang ya sombong itu karena sudah memiliki Bukhari ya. Beliau itu mengkaji 4 tahun dan di Jokam dikaji berapa? 6 bulan. 4 bulan ya, saya malah 4 bulan. Aduh. Kita saksikan sama-sama ya. Kebetulan dulu saya pernah 2 tahun waktu dulu masih S2, masih unyu-unyu ya. Tinggal di samping saya sama-sama ngontrak orang LDII. Malam kedua dia bawa Sahih Bukhari yang kita sudah khatam selama 4 tahun. Dia baru ngaji 6 bulan. Di Kediri, kan pusatnya Kediri. Oh, yang benar begini nih. Saya tunjukin, no, kitab saya, 1 lemari. Kaget juga dia. Ya. Lebih mangkul daripada ente, kira-kira begitu. Akhirnya saya suruh dia, kamu ajarin saya deh. Kalau kamu merasa benar, ajarin saya. Akhirnya dia baca. Baru 2-3 kalimat, saya bilang stop. Kamu nggak ngerti bahasa Arab ya? Kalau ngerti bahasa Arab, coba terjemahin. Ternyata nggak nyambung. Bacaannya tidak benar, cuma klaim. Jadi ternyata orang ini kena brainwash. Nah ya seperti itu kemampuan mubalik Jokam ya. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bagaimana menerjemahkan kalam Arab. Serius coba. Kalau nggak coba suruh baca, bagaimana cara mereka menerjemahkan itu. Nanti kalau mereka benar-benar praktek membaca itu kelihatan kok. Orang yang tahu nahwu sorof dan juga bahasa Arab, itu ketika melihat orang itu salah dalam membaca, itu kita tahu loh. Gitu. Jadi kalau orang yang nggak paham ya mantuk-mantuk saja gitu. Terus kemudian mengkaji Bukhari cuma 4 atau 6 bulan itu seperti apa kapasitasnya. Kemudian membaca 2-3 kalam atau kalimah itu saja sudah belepotan atau salah semua. Jadi ya ada cacingnya di bawahnya itu ya. Ada cacingnya, ada maknanya itu. Coba kalau membaca gundulan itu, coba saya pengen lihat. Baca sarahnya Sahih Bukhari, Fathul Bari. Saya pengen tahu ya coba saya tunggu. Terakhir nasihat dari kami ya, kita jangan sampai menjadi orang yang sombong, gumede meskipun kita itu pernah belajar. Jadi yang belajar agama Islam, yang belajar Al-Quran dan juga Al-Hadis itu tidak kita saja ya. Banyak saudara kita muslim yang lain itu juga belajar. Kemudian jika kita itu masih belum bisa atau belum paham ya kita belajar bagaimana cara membaca kitab yang benar. Kemudian tidak perlu ya merasa lebih hebat, itu kita tidak perlu. Bahkan ketika kita sudah bisa pun kita juga jangan sampai merasa lebih hebat daripada orang yang lain. Dan juga saya minta tolong kepada para pemirsa untuk selalu mensupport channel kami dan mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam, semoga Allah memberikan hidayah taufik. Nah, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.